Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mestawanti, NPM 1804040064. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fiskal dan Moneter. Makalah ini berjudul Keseimbangan dalam Ekonomi Islam dan Peran Otoritas Moneter. Keseimbangan dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan keseimbangan, begitu pula dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Inti dari ekonomi Islam ini adalah keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Krisis keuangan yang terjadi di dunia selama ini dikarenakan tidak seimbangnya sektor moneter dan sektor real. Sektor moneter terus melambung sedangkan sektor real tertinggal jauh di bawahnya. Kita dapat melihat bagaimana bila sebuah bank non-syariah apabila memberikan pinjaman, sudahlah pasti akan memberikan bunga berdasarkan pokoknya, bukan berdasarkan hasilnya. Setiap usaha pasti ada untung, ada rugi, atau malah seimbang. Tidaklah mungkin selalu untung atau laba. Oleh karena itu, pada sistem ekonomi non-syariah hanya berprinsip untung saja, tidak mengenal kata rugi atau BEP, break even point. Setiap nasabah peminjam selalu dipaksa untuk untung sehingga mereka pun bermain kembali pada sektor moneter, bukan real lagi. Ekonomi Islam datang untuk kembali menyeimbangkan antara sektor real dan moneter sehingga inflasi dapat dicegah. Inflasi terjadi karena jumlah uang beredar di sektor moneter terlalu berlebihan. Uang itu ibarat darah pada perekonomian. Keseimbangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis keseimbangan ekonomi Islam dalam makalah ini diadaptasi dari pemikiran-pemikiran Fahim Khan yang ditulis oleh Nurul Huda dan kawan-kawan dalam buku mereka Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, pasar barang dan dalam perspektif Islam dalam teori ekonomi konvensional. Pasar barang memiliki komponen-komponen seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Secara matematis dapat digambarkan dalam persamaan I sama dengan C dalam kurung Y dikurang T tutup kurung, koma, I buka kurung, Y min R tutup kurung, dan G. Karakteristik pasar barang dalam ekonomi konvensional adanya peran suku bunga atau R dalam menentukan tingkat investasi. Sementara dalam ekonomi Islam, bunga termasuk ke dalam riba atau usuri yang dilarang. Sehingga ada instrumen lain yang lebih realistis yaitu loss and profit sharing atau LPS. Jika interest rate atau R dapat menurunkan tingkat investasi, maka tidak demikian dengan LPS. Tingkat LPS yang tinggi justru akan menambah investasi masyarakat. Ketersediaan seseorang entrepreneur untuk menggeluti suatu bisnis akan tergantung pada besaran resiko dan keuntungannya. Sementara besaran resiko dan keuntungan berkaitan erat dengan besaran investasi yang dilemparkan. Semakin besar investasi, maka prospek keuntungan semakin besar. Selain itu, para entrepreneur ini tidak terbebani bunga dan menggantinya dengan LPS yang berjalan secara sinergis dengan pertumbuhan usaha mereka. Yang kedua, pasar uang dalam perspektif Islam. Keynes mengemukakan bahwa motif dari permintaan terhadap uang adalah transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan dalam ekonomi Islam cukup dua saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Permintaan uang dalam ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran.
Dalam Islam juga dianjurkan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga permintaan uang dengan motif berjaga-jaga juga terbatas oleh nilai-nilai Islam tersebut. Selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh expect return atau ekspektasi return. Ekspektasi return yang tinggi menyebabkan berkurangnya permintaan uang tunai karena masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan dalam financial asset. Motif altruistik adalah motif memegang uang untuk didedikasikan bagi pinjaman kebaikan. Pada saat ekspektasi return dari finansial aset rendah, maka muncul dorongan untuk memegang uang dengan motif altruistik. Sebaiknya pada saat ekspektasi return dari finansial aset tinggi, maka muncul dorongan untuk menginvestasikan uang. Dorongan motif altruistik dapat dijabarkan dalam zakat, infak, sedekah, qardul hasan yang merupakan pengendali dari permintaan uang untuk tujuan spekulatif. Keseimbangan di pasar uang Islam dapat dicapai berdasarkan asumsi bahwa jumlah uang yang beredar dalam tingkat harga tetap sehingga jumlah uang real yang beredar tetap. Jika dalam ekonomi konvensional dikenal kurva LM atau menjelaskan permintaan uang, maka dalam ekonomi Islam dikenal kurva LAM yang menjelaskan permintaan uang dalam Islam. Kurva LM dan kurva LAM sama-sama menjelaskan permintaan uang, akan tetapi memiliki pijakan yang berbeda. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga R dan pendapatan Y pada saat pasar uang dalam keseimbangan. Kurva ini dibangun berdasarkan permintaan uang dengan motif spekulasi sebagai akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga atau R. Sedangkan kurva LAM dibangun berdasarkan permintaan uang dengan motif ekspektasi return dari finansial aset dengan tetap mempertimbangkan motif altruistik. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai moral, akidah, dan akhlak serta ketentuan-ketentuan hukum syariah tidak memperkenalkan praktek-praktek ekonomi yang mengandung riba, maisir, dan spekulasi. Maka muara aktivitas ekonomi secara makro lebih dideskripsikan oleh mekanisme di pasar barang dan jasa. Moneter dalam definisi konvensional tidak sejalan dengan nilai dan ketentuan hukum syariah Islam, sehingga keberadaan menjadi tidak ada dalam perekonomian yang menganut perspektif Islam. Dengan begitu, dapat juga dikatakan bahwa perekonomian Islam tidak memiliki konsep keseimbangan umum real dan moneter dua sektor atau dual sektor konsep Islam. Konsep keseimbangan umum dalam Islam lebih sebagai sebuah keseimbangan satu sektoral atau single sektor, di mana keseimbangan umumnya identik dengan keseimbangan pasar real, barang dan jasa. Sehingga segala jenis aktivitas ekonomi akan tergambar dalam interaksi permintaan dan penawaran pada barang dan jasa. Dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi real didukung secara signifikan oleh sektor investasi dan penyediaan uang, maka kedua sektor ini yang kemudian secara simultan dimasukkan dalam menjelaskan keseimbangan umum ekonomi atau dalam perspektif Islam. Sektor investasi menjadi sektor pendukung aktivitas ekonomi real yang begitu dominan perannya dalam corak perekonomian kontemporer saat ini. Aktivitas ekonomi yang begitu rumit dengan ruang lingkup yang cukup luas membuat sektor investasi menjadi suatu aktivitas yang penting dalam perekonomian. Sementara itu, perekonomian tentu tidak akan lengkap jika tidak membahas keterkaitannya dengan penyediaan uang sebagai medium of transaction. Urgensi dari keberadaan uang telah menjadi sebuah keharusan bagi sistem ekonomi. Namun dalam Islam, uang tidak berperan lebih besar kecuali sebagai alat pembayaran atau alat penyimpanan nilai kekayaan. Akan lebih tepat kalau menggunakan standar dinar dan dirham sebagai penyeimbang dalam perekonomian. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suatu
suku bunga, dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya suatu bank sentral atau beberapa negara. Terdapat suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar pada entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya berada di tangan pemerintah. Selain salah satu akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan perbankan pada akhir tahun 90-an. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tersebut diganti UU tentang Bank Sentral yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Undang-undang yang bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki prinsip kehati-hatian. Peran Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Peran Bank Sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank Sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya. Ada berbagai jenis otoritas lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara. Terdapatnya satu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Dalam konsep sharing of executive power ini, maka pemerintah memegang otoritas fiskal dan sektorial, sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai otoritas di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, dengan tujuan mengkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat yang tercermin dari terjaganya kestabilan rupiah. Fungsi ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tercampur dengan ragam fungsi departemental pemerintahan yang syarat dan tarik-menarik kepentingan politik dan seringkali berubah karena mengandung faktor subjektivitas yang tinggi. Dengan demikian, maka dengan adanya sharing of executive power ini, kekuasaan pemerintah dalam kebijakan tidak terkonsentrasi. Hal ini juga secara tegas tercantum dalam pasal 6 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mengatur bahwa kekuasaan presiden selaku kepala pemerintahan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Peranan otoritas moneter di negara berkembang. Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalan pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika ini dilakukan, laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri, ekspor dan impor. Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negara tersebut.
Karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun, maka penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Ada kalanya tingkat kenaikan yang besar sekali, dan ada kalanya yang sangat merosot. Akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan, dan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati terhadap pengeluaran dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kestabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Efektivitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan. Kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu perkembangan pasar untuk ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Islam mengajarkan keseimbangan, begitu pula dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi berdasarkan hukum-hukum Islam. Inti dari ekonomi Islam ini adalah keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.